A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian di antara manusia ada yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui daripada ibadah-ibadah salat 5 waktu dan ibadah salat sunat, sehingga mereka banyak melaksanakan ibadah-ibadah lain, tetapi mereka ibadah yang dia lakukan itu baik secara ibadah mahdah atau ibadah-ibadah sunnah lainnya. Seperti banyak orang yang semangat untuk mengerjakan ibadah umrah, tapi sayang ketika mereka itu beribadah kepada Allah tanpa didasari daripada ilmu yang berkaitan dengan fikih taharah, ilmu yang berkaitan dengan daripada tauhidnya, ilmu yang berkaitan dengan daripada ibadah-ibadah umrah dan hajinya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh daripada Imam Al-Ghazali rahimallahu taala dalam kitab Minhajul Abidin, beliau mengutip satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa sesungguhnya Nabi, qala, berkata ia Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Utli'tu lailatal mi'raji 'ala an-nari. Diperlihatkan aku, kata Nabi, pada malam Mi'raj, diperlihatkan padaku malam Mi'raj 'alan nari, di atas neraka. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, maka melihat aku kebanyakan penduduk neraka itu adalah orang-orang fakir. Jadi ketika Nabi jalan Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, yaitu melihat kebanyakannya isi neraka itu adalah orang-orang yang fakir. Qalu ya Rasulullah minal mal, berkatalah para sahabat, wahai Rasulullah, apakah orang fakir itu daripada fakir harta? Minal mal. Qala, berkata ya Nabi, la, tidak. Bal minal ilmi, akan tetapi mereka itu adalah fakir daripada ilmu. Nah, di sinilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang yang dia dalam beribadah membutuhkan daripada ilmu. Karena banyak orang yang beribadah tanpa didasari daripada ilmu. Karena ilmu ini berkaitan dengan daripada ibadah yang dilakukan seorang. Maka kata Imam Al-Ghazali, faman lam yata'allamul ilma, maka barang siapa tidak menuntut akan satu ilmu, tiada belajar ia akan satu ilmu, la yata'tilau ahkamal ibadati, yang tidak mendatangkan bagi seorang itu akan segala hukum-hukum ibadah. Segala hukum-hukum ibadah ilmu tadi, wal qiyamah bihuquqiha, dan mendirikan segala hak-haknya ibadah. Ibadah salat, ibadah puasa, kemudian umrah. Ya, sering orang bolak-balik dia umrah tetapi dia tidak tahu bahwasannya ada lagi yang wajib, yaitu daripada ilmu, belajar ilmu. Kama yanbaghi, sebagaimana sepatutnya yang dia pelajari. Kalau dia salat, maka semestinya lah dia belajar tentang ilmu salat. Kalau dia taharah, maka semestinya ia belajar ilmu taharah yang berkaitan dengan ibadah. Walau, dan jikalau anna rajulan, dan jikalau bahwasanya seorang laki-laki itu abidallah subhanahu, beribadah ia akan Allah Subhanahu wa taala, ibadatan malaikatis samawati, ibadahnya akan ibadahnya malaikat yang di langit. Seandainya seorang laki-laki itu beribadah ia kepada Allah Subhanahu wa taala akan ibadahnya para malaikat yang di langit, bagaimana para ibadah salatnya atau ibadahnya para malaikat itu bagaimana? Ya, andai kata dia beribadah demikian bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, seorang itu dia ibadah seperti malaikat tapi tidak didasari dengan ilmu, kana minal khasirin, adalah ia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, inilah kita dianjurkan itu daripada menuntut ilmu, jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu tidak didasari daripada ilmu yang kita wajib. Terus mana ilmu yang wajib kita tuntut?
Maka ilmu yang wajib kita tuntut yang pertama adalah ilmu tauhid yang berkaitan dengan akidah, ilmu kalam, ilmu sifat 20. Maka ini yang dipelajari bagi orang awam setidaknya. Yang kedua adalah ilmu fiqih, ilmu yang berkaitan tentang masalah amalan-amalan. Kalaulah ilmu tauhid ini ibaratkan adalah pondasi, kalaulah daripada fikih ini adalah tanaman-tanaman di dalam pondasi atau tanah, maka yang ketiga adalah belajar ilmu tasawuf, yang adalah ilmu akhlak. Bagaimana supaya daripada pahala yang kita lakukan di dalam fikih ini tidaklah habis, menghilangkan sifat-sifat daripada riya, hasad, sombong, sum'ah dan lain sebagainya. Maka bagi orang awam adalah belajar mereka ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Inilah yang penting. Bukan berarti ibadah yang lain mengejarkan ibadah umrah, ibadah haji, tapi tanpa belajar yang wajibnya ini. Ilmu tauhid yang pertama dulu. Nah, inilah yang wajibnya tanpa disadari orang. Maka di dalam neraka Nabi melihat bahwasannya rata kebanyakan orang yang fakir di dalam neraka itu. Inilah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali hadis Nabi SAW dalam kitab Minhajul Abidin. Wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال صلى الله عليه وسلم dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi afdalu 'indallahi minas salati wassiyami wal haji wal jihadi. Bermula menuntut ilmu itu lebih afdal di sisi Allah Ta'ala daripada salat, wasyami daripada puasa, wal haji daripada haji, wal jihadi daripada jihad. Rawahu Dailami, telah diriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Dailami. An Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, telah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, wa dzalika, dan demikian itu, li'anna nafa'ahu, karena sesungguhnya manfaat daripada ilmu muta'addun itu lebih luas, li ghairi, bagi selainnya, wasihatul ibadah, dan bermula kesahan ibadah, tatawaqqafu 'alal ilmi, itu tergantung terletak daripada ilmu. Inilah dia keutamaan di dalam menuntut ilmu. Makanya Nabi mengatakan menuntut ilmu itu lebih afdal daripada salat, puasa, haji, jihad. Karena demikian apa? Karena menuntut ilmu itu dia lebih luas bagi selainnya ilmu, bagi selainnya salat, puasa, haji dan jihad. Kalau dia melaksanakan ibadah, bagaimana cara mengesahkan ibadah itu tergantung daripada ilmu. Demikian disebutkan dalam kitab As-Sulalul Fudala. Wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين menjadikan hak seorang guru a'zama itu lebih besar min haqqil walidaini, daripada hak kedua orang tua. Menjadikan hak seorang guru itu lebih besar daripada hak kedua orang tua. Apa sebab? Fa innal walada sababul wujudil hadiri. Fa innal walada sababul wujudil hadiri. Maka sesungguhnya orang tua itu menyebabkan adanya kehadiran ia. Menyatakan kehadiran ia di dunia ini. Wal hayatul faniyatu, dan kehidupan dia di dunia ini adalah sementara. Ini orang tua menyebabkan sebab adanya dia hadir, adanya dia hadir, dan kehadirannya itu, hidupnya itu adalah fana, sementara. Wal muallimu, dan bermula guru, sababul hayatil baqiyati, sebab kehidupannya kekal di akhirat. Inilah kenapa didahulukan hak guru daripada didahulukan kedua orang tuanya. Demikian disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam bissawab.